Bayangkan, di tengah kesulitan, saat jalan terasa buntu, tiba-tiba pintu rezeki terbuka dari arah yang tak pernah Anda bayangkan. Semua masalah terselesaikan, hati menjadi tenang, dan kebutuhan terpenuhi. Rahasianya ada pada satu ayat Al-Quran, yang dikenal oleh banyak ulama dan pedagang Muslim sebagai ayat 1000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Suara Zikra Channel. Alhamdulillah, masih diberi nikmat iman dan kesehatan. Karenanya, marilah kita isi hari ini dengan ilmu dan inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Kali ini, kita akan membahas ayat 1000 dinar secara lengkap. Makna, sejarah, tafsir, hingga cara mengamalkannya di kehidupan nyata. Ayat 1000 dinar adalah sebutan populer bagi potongan ayat dari surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu ketentuan. Dinamakan ayat 1000 dinar, karena diyakini oleh sebagian ulama dan pedagang di masa lalu, bahwa barang siapa mengamalkannya dengan penuh keyakinan, Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Seolah ia memiliki 1000 dinar, simbol kekayaan dan kecukupan pada masa itu. Diceritakan dalam beberapa riwayat sejarah, seorang saudagar Muslim yang bangkrut di masa lalu, mengamalkan ayat ini dengan penuh kesungguhan. Ia menjaga takwa, memperbaiki sholatnya, memperbanyak sedekah, dan setiap kali menghadapi kesulitan, ia membaca ayat ini sambil mengingat janji Allah. Tak lama kemudian, pintu rezekinya terbuka, dagangannya laris, hutangnya terbayar, dan hidupnya kembali makmur. Kisah seperti ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, hingga ayat ini dikenal luas di kalangan pedagang Nusantara dan Timur Tengah. Kisah selanjutnya adalah tentang saudagar yang terlilit utang. Pada abad ke-18, di wilayah Patani, sekarang bagian dari Thailand Selatan, hidup seorang saudagar Muslim yang terkenal jujur. Namun saat itu sedang berada di ambang kebangkrutan. Ia memiliki utang besar, karena kapalnya yang membawa barang dagangan, karam di laut akibat badai. Semua orang yang dulu bersahabat dengannya mulai menjauh. Dalam keadaan bingung, ia menemui seorang ulama setempat. Sang ulama hanya berkata, "Perbanyaklah membaca ayat 1000 dinar. Jaga takwa, jauhi dosa, dan teruslah berusaha. Allah akan membukakan jalan untukmu." Saudagar itu pulang, lalu setiap selesai sholat, ia membaca surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3, sambil memohon jalan keluar. Ia memperbaiki ibadahnya, memperbanyak sedekah meski dengan sedikit uang, dan tetap berdagang kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, tanpa disangka, seorang pelaut asing yang berutang budi padanya di masa lalu, datang membawa modal besar untuk membangun usaha bersama. Usahanya kembali bangkit, ia melunasi semua utang, dan hidupnya lebih makmur dari sebelumnya. Kisah tentang petani Nusantara di sebuah desa di Jawa pada awal abad ke-20. Seorang petani miskin kehilangan sawahnya akibat gagal panen. Dalam keadaan itu, ia mendengar dari seorang kiai tentang ayat 1000 dinar. Sang kiai berkata, "Bukan ayat ini yang mengubah nasibmu, tapi takwa dan tawakalmu yang membuat janji Allah berlaku padamu." Petani itu mulai bangun sebelum subuh, sholat tahajud, membaca ayat ini, lalu mencari nafkah dengan penuh semangat. Ia mulai menanam sayuran di tanah sewaan. Musim demi musim, tanamannya tumbuh subur dan laris di pasar. Ia membeli kembali tanahnya, membangun rumah, dan menjadi salah satu dermawan desa.
Pelajaran dari kisah-kisah ini. Ayat 1000 dinar bukan sekadar bacaan untuk mengundang uang secara instan. Allah bisa mengirimkan rezeki melalui orang yang tak pernah kita duga, peluang yang tiba-tiba datang, atau keberkahan pada usaha yang sudah kita jalani. Kuncinya adalah ketakwaan yang konsisten, tawakal yang benar, dan usaha yang sungguh-sungguh. Takwa bukan hanya menjauhi dosa besar, tetapi juga melaksanakan perintah Allah secara konsisten. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, siapa yang takut kepada Allah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan. Jalan keluar bisa berupa solusi masalah, ide bisnis, rezeki tak terduga, atau pertolongan dari orang lain. Ini menegaskan bahwa sumber rezeki tidak hanya dari pekerjaan kita. Allah bisa memberinya dari sumber yang sama sekali di luar rencana. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi mengerahkan kemampuan maksimal, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Pagi-pagi ia keluar dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan bahwa tawakal yang benar selalu diiringi usaha nyata. Adapun implementasi ayat 1000 dinar dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menjaga takwa dalam segala keadaan. Takwa adalah inti dari ayat ini. Bukan hanya sholat 5 waktu, tapi juga menjaga diri dari yang haram, walau kecil sekalipun. Mulai dari hal paling sederhana, jujur dalam transaksi, tidak mengurangi timbangan, tidak memanipulasi harga. Menjaga lisan dari gibah dan kebohongan. Saat bekerja, hindari mengambil hak orang lain, walau itu sekadar beberapa menit waktu kerja yang kita gunakan untuk urusan pribadi. Saat mengisi waktu luang, pilih aktivitas yang Allah ridhoi, mengaji, bersedekah, atau membantu orang lain. Dan yang utama, sholat tepat waktu. Kalau ingin pintu rezeki terbuka, jangan biarkan pintu dosa terbuka lebar. Menggabungkan tawakal dan usaha maksimal. Banyak orang salah paham, tawakal dianggap duduk diam menunggu datangnya rezeki. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tawakal selalu diiringi usaha. Caranya, tentukan target usaha atau pekerjaan setiap minggu. Buat daftar rencana harian dan jalankan dengan disiplin. Setelah berusaha dan kerja keras, serahkan hasilnya pada Allah tanpa cemas berlebihan. Yakinlah bahwa Allah tahu yang terbaik. Kalau burung saja harus keluar dari sarang untuk mencari makan, apalagi kita. Tawakal itu bukan duduk di rumah berharap ada uang jatuh dari langit. Tawakal itu bergerak, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Jadikan ayat ini sebagai zikir harian. Bukan mantra, tapi pengingat janji Allah. Mengulangnya akan menguatkan hati kita setiap kali goyah. Hafalkan surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Bacalah setiap selesai sholat fardu, dan saat bangun malam. Saat membaca, hadirkan hati, dan niatkan permohonan jalan keluar dari masalah, dan rezeki yang berkah. Jangan hanya dibaca di bibir, baca sambil merasa sedang berbicara langsung pada Allah. Bersedekah dan membantu orang lain. Sedekah menjadi sebab terbukanya pintu rezeki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sisihkan minimal 2,5% dari penghasilan untuk sedekah, bahkan sebelum kebutuhan pribadi. Kalau belum mampu dengan uang, sedekah dengan tenaga atau ilmu. Jadikan sedekah sebagai kegiatan rutin, bukan hanya saat tergerak hati. Kalau kita genggam harta terlalu erat, Allah sulit menambahkannya. Tapi kalau kita lepaskan untuk kebaikan, Allah akan ganti dengan yang lebih besar. Sabar dan konsisten. Istiqomah. Janji Allah kadang langsung terwujud, kadang butuh waktu. Sabar dan istiqomah adalah ujian. Tetap amalkan ayat ini, meski belum terlihat hasilnya.
Jangan berhenti takwa, hanya karena rezeki terasa lambat datang. Ingat, bahwa rezeki bukan hanya uang, bisa berupa kesehatan, keamanan, ilmu, atau keluarga yang harmonis. Kalau petani saja butuh waktu berbulan-bulan untuk memanen, kenapa kita ingin menuai rezeki besar dalam semalam? Menutup hari dengan muhasabah. Sebelum tidur, cek kembali. Hari ini sudahkah kita menjaga takwa, berusaha maksimal, bertawakal, dan bersedekah? Jika ada dosa hari ini, istighfar dan niat memperbaikinya besok. Baca ayat ini lagi sebelum tidur, sebagai bentuk menyerahkan semua urusan pada Allah. Saudaraku, janji Allah dalam ayat 1000 dinar ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah kunci kehidupan, bagi siapa saja yang mau menjaga takwa, berusaha, dan berserah diri sepenuhnya padanya. Jika hari ini engkau berada di titik terendah, ingatlah, di balik takwa dan tawakal, ada Allah yang Maha Kaya dan Maha Pemberi. Mulailah dari sekarang, perbaiki takwa, kuatkan tawakal, dan amalkan ayat ini dengan penuh keyakinan. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ingatlah, janji Allah itu pasti. Siapa yang bertakwa dan bertawakal, Allah akan cukupkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka mulai hari ini, mari kita jadikan ayat ini bagian dari hidup kita. Jadikan ia pengingat saat kita tergoda berbuat dosa. Jadikan ia penguat saat kita lelah berjuang. Dan jadikan ia doa saat kita merasa sendirian. Jika video ini bermanfaat, jadikan ia sebagai amal jariah. Cukup dengan menekan tombol like, menuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar, dan membagikannya kepada keluarga serta sahabat. Jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama, menggali hikmah Al-Quran, dan saling menguatkan di jalan Allah. Karena bersama Allah, tidak ada kata buntu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.